Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dijauhkan dari penyakit yang sedang melanda negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Subtema mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami makna diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Ya, ikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menengadahkan tangan kita dengan hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, jangan lupa sediakan alat tulisnya ya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari sama-sama kita berliterasi Quran ya. Yang akan kita baca pada pertemuan hari ini adalah Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya anak-anak, biasakan ya ketika kalian mendengar ada yang membacakan surah At-Tin di ayat terakhir, kalian apabila sudah sampai di ayat terakhir, kalian ucapkanlah bala wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Tadi sudah Bapak singgung, subtema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitabnya di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian,
maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, itu adalah firman Allah berkaitan dengan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab-kitab tuh ada berapa anak-anak yang kalian tahu? Selain Al-Quran ya, kitab yang selalu kita baca ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama yang kita selalu baca Al-Quran ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada yang tahu ya? Apa anak-anak? Zabur ya, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Yang ketiga, kitab ada lagi yang tahu? Kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang terakhir, yang keempat adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Dengarkan baik-baik. Ya anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci kepada para rasulnya, serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf itu diturunkan Allah kepada nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab sucinya apa aja sih Pak? Yang pertama adalah kitab suci Taurat. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi ya. Pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 ya, pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga adalah kitab Injil ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi ya. Kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam bahasa Yunani, Injil tersebut artinya selamat ya, atau keselamatan. Selain artinya selamat atau kabar selamat, kitab Injil sendiri artinya adalah pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi ya. Di Mekah, peristiwa turunnya Al-Quran yang sering kita kenal itu disebut Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Al-Quran itu terjadinya kapan sih? Nuzulul Al-Quran terjadinya pada tanggal 17 Ramadan ya. Ya, terjadi pertama kali ketika turunnya Al-Quran itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro di kota Mekah, turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau genap berumur 40 tahun. Ya, Al-Quran sendiri terdiri dari 114 ayat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat ya, sudah direvisi. Jumlahnya sekarang adalah 6.236 ayat. Nah, Al-Quran sendiri turunnya itu tidak langsung anak-anak ya. Turunnya itu berangsur-angsur, jadi tidak langsung dalam bentuk satu mushaf ya. Itu berangsur-angsur selama berapa lama Pak? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, anak-anak, Al-Quran sendiri adalah sebagai penyempurna ajaran samawi ya. Ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya ya. Ketika Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat, Nabi Musa itu hanya mengajarkan untuk umatnya saja ya. Begitupun Nabi Daud alaihi salam ya. Beliau juga ketika menerima kitab Zabur hanya untuk umatnya saja ya. Nabi Isa pun demikian ya, ketika menerima kitab Injil, dia
hanya memberikan atau menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya ya. Nah, Al-Quran ketika turun, ia adalah sebagai penyempurna ajaran-ajaran atau hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di kitab-kitab yang sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia ya. Jadi ini bersifat global ya. Ada beberapa ilmu di sana, semua umat bisa mempelajarinya ya, tidak hanya terbatas umat tertentu saja atau umat Islam saja, melainkan untuk semua umat dan seluruh alam semesta. Karena hal tersebut, Al-Quran adalah bergelar rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran pada kesempatan ini. Tema mengenal nama Allah dan kitabnya, subtema mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari Bapak sendiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.